وبه وإخواص بدل الله الصالحين. جعل هذه الجلسة من أبرك المجالس نفوز فيها بالرضوان والغفران والقرب من الله ومن ولد أدنان، ويغفر لنا بها الذنوب ويستر لنا العيوب ويقضي لنا حاجة المطلوبة. اجعل هذه الليلة ليلة النصف من شعبان من أبرك الليالي. يا رحمن يا رحمن يا كريم يا منان، يكرمنا بما أكرمه بخواص بدل الله الصالحين مع كمال الطف والعافية. وإلى هدة النبي محمد. الفاتحة. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dibaca dulu apa langsung? Saya yang baca. Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan hadirin daripada kalangan asatidzah dan muhibbin wa talabatil ilm. InsyaAllah kita akan mulakan daripada muka surat 19, iaitu bab tasyahud ataupun doa tasyahud. Qala wa ba'du faqala sayyidil musannifu sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bikum amin. At-tasyahudu doa tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala penghormatan, segala keberkahan, salat dan segala yang baik itu milik Allah. Salam atasmu wahai Nabi dan rahmat Allah Ta'ala serta barakahnya. Salam semoga dilimpahkan atas kami dan hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Aku saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian mengucap selawat untuk Nabi SAW. As-salatu al-Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ya Allah, limpahkanlah selawat rahmat atas Sayyidina Muhammad, hamba dan Rasulmu, Nabi yang ummi, dan keluarga Sayyidina Muhammad dan isteri-isterinya dan keturunannya sebagaimana engkau limpahkan selawat atas Sayyidina Ibrahim dan keluarga Sayyidina Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia, dan berkatilah Sayyidina Muhammad, hamba dan Rasulmu, Nabi yang ummi, dan keluarga Sayyidina Muhammad dan isteri-isterinya dan keturunannya sebagaimana engkau memberkati Sayyidina Ibrahim dan keluarga Sayyidina Ibrahim di semua alam. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Alhamdulillah. Min taufiqillah subhanahu wa ta'ala, taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang diberi keinginan untuk mempelajari ilmu agama Allah, idza arada Allahu bi'abdihi khairan yufaqihu fid din. Jika Allah mencintai hambanya, maka dia akan diberi semangat untuk mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka majlis ini indalla ala syai', kalau menunjukkan sesuatu maka ini menunjukkan hal yang indah insyaAllah. Allah mencintai kalian semua. Allah menginginkan kebaikan untuk kalian dunia akhirat. Sehingga dalam
kesibukan yang luar biasa semacam ini, kalian memberikan waktu untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan dalam kerjasama dengan Majlis Al-Muasalah Bainal Ulama'il Muslimin yang dirintis oleh guru mulia kita Sayyidi Habib Umar. Masya Allah, mudah-mudahan keberkahan beliau ada pada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberkati setiap acara yang kita lakukan di tempat ini dengan membaca kitab Dakhirah Al-Musharrafah. Masya Allah, yang ditulis juga oleh guru mulia Sayyidi Habib Umar. Sampai ke dalam pembahasan kali ini, at-tasyahud. At-tasyahud termasuk rukun min arkanis salat, termasuk rukun salat. Kalau sudah bicara rukun salat, maka tidak boleh ditinggal. Jika ditinggal, salatnya batal sengaja, batalah salat. Baik, tasyahud ini ada dua pengertian, dua rukun di dalam tasyahud. Satu, duduknya kita. Dua, pembacaan tasyahud. Ada duduk, ada pembacaan tasyahud. Apa manfaatnya duduk? Pembacaan tasyahud pasti dalam keadaan duduk. Lah, duduk pasti tasyahud juga tidak. Ada kalanya orang bisa baca tasyahud tapi dia nggak bisa duduk. Dia sakit, nggak bisa dia duduk. Dia hanya berbaring di tempat tidur. Maka kewajiban dia tasyahud, baca tasyahudnya. Ayo. Ada kalanya orang bisa duduk, nggak bisa tasyahud, nggak bisa baca tasyahud. Orang bisu, orang nggak bisa bicara. Dia nggak bisa baca tasyahud, tapi dia wajib duduk. Duduk selama bacaan tasyahud. Apa yang dia baca? Dia nggak bisa ngomong, dia diam. Karena itu duduk rukun, bacaan tasyahudnya rukun. Ini yang pertama. Kemudian tasyahud ini ada aqalluh, ada akmaluh. Ada kadar minimal, ada sempurna. Kita perlu pelajari yang minimal, karena tidak boleh kurang dari ini. Kurang satu kalimat batal tasyahudnya. Kurang tasydid batal tasyahudnya. Gak benar hurufnya batal tasyahudnya. Tasyahud batal, salatnya batal. Maka sangat perlu dipelajari minimal. Kemudian yang minimal ini kita konsentrasikan, jangan sampai ada yang salah sedikit pun. Tentang panjang pendek hurufnya, tentang tasydidnya, tentang kalimatnya. Kapan kita tahu bahwa bacaan tasyahud kita benar? Ketika kita duduk dengan seorang yang paham, dengan ustadz, kita baca di depannya. Suruh dia dengar dan menilai. Kalau ada kesalahan, diperbaiki. Kalau sudah dinyatakan tasyahudnya benar, maka tasyahud Anda berarti benar. Sebelum Anda cek bacaan tasyahud Anda kepada ustadz, guru yang faham, Anda tidak bisa yakin tasyahud Anda benar. Seperti hanya Anda tidak bisa yakin bacaan Fatihah Anda benar. Di dalam salat ini ada rukun fi'li, ada rukun gauli, ada rukun ma'nawi, ada rukun i'tiqadi. Rukun gauli, rukun yang berkaitan dengan ucapan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini nggak bisa tidak. Kedua, Fatihah. Ini tidak bisa tidak. Ketiga,
tasyahud yang akan kita baca. Keempat, salam. Assalamualaikum. 4 ini harus benar. Selain itu, doa iftitah, surat setelah Fatihah, doa dzikir ruku', dzikir i'tidal, dzikir sujud, dzikir duduk di antara 2 sujud, semuanya sunnah. Kalau ada kesalahan, tidak mempengaruhi keabsahan salat. Jika ada kesalahan dalam hal-hal sunnah itu, dzikir-dzikir itu tidak mempengaruhi keabsahan salat. Tapi 4 ini salah, salatnya batal. Dari 4 ini yang 2 mudah banget. Insya Allah tidak ada yang salah. Yang pertama takbir Allahu Akbar. Yang kedua salam assalamualaikum. Semua bisa. Tapi Fatihah dan tasyahud ini yang perlu kita perhatikan dengan benar. Karena itu para sholihin kita, para guru-guru mulia kita mempunyai kebiasaan datang ke orang soleh, kita dengarkan bacaan Fatihah kita dan tasyahud kita. Di samping mengkoreksi bacaan itu, yang kedua mengambil sanad bacaan. Karena beliau juga mengamalkan itu kepada gurunya. Gurunya membaca Fatihah dan tasyahud kepada gurunya. Terus bersambung sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita diajak oleh Habib Umar ke beberapa tokoh ulama salihin, di antaranya yang sampai sekarang kita ingat dan selalu hadir di akal dan hati kita, dibawa kita kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf oleh Habib Umar, dan disuruh kita baca Fatihah di hadapan beliau dan baca tasyahud di hadapan beliau dan membaca hal-hal yang lain, sehingga alhamdulillah kita punya sanad bacaan dari Habib Qadir, Habib Qadir ke gurunya, gurunya ke gurunya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walillahil hamd. Fatihah dan tasyahud. Kalau Fatihah tidak ada minimal, tidak ada akmal, sempurna. Al-Fatihah ayat Al-Quran, ya 7 ayat itu harus dibaca semuanya. Tapi kalau tasyahud ada minimal, ada sempurna. Baik, kita bicara membahas tentang minimal supaya jangan sampai ada kesalahan di minimal ini. Selain minimal ini, jika ada kesalahan tidak mempengaruhi keabsahan salat. Kita bicara yang wajib, yang bermasalah dulu. Kemudian kita ingin sempurna. Minimal at-tahiyatu lillah. Ada tasydid di ta di situ. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika atau assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayuhan nabi. An-nabi ada tasydid. Tasydidnya itu sampai di dalam kitab Safinatun Najah ditulis situ tasdidatul Fatihah, tasdidatul tasyahud. Tasydidnya itu dihitung oleh ulama kita. Subhanallah ya. Dihitung supaya kita tahu tasydid Fatihah sekian, tasydid tasyahud sekian. Perhatikan, jangan sampai satu salah. Sampai satu enggak ente baca tasydid. Karena tasydid itu ibarat 2 huruf yang dijadikan satu. Maka kau jika tidak dibaca tasydid, maka kurang hurufnya itu. At-tahiyat. Seakan-akan taknya itu 2. At-tahiyat. Kalau ada orang baca at-tahiyatullah, batal. Tasyahudnya batal, salatnya batal. Ada orang baca at-tahiyatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ayyuhan nabi, tasydid ya-nya enggak dibaca. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ayyuhan nabiyyu, ada nun tasydid. Tasydidnya enggak dibaca. Ayyuhan nabiyyu, batal tasyahudnya, salatnya batal. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, ada tasydid di salam.
assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tasyahud minimal. Tidak boleh dikurangi sedikit pun. Tasdidnya pun harus diperhatikan. Wa akmaluhu, sempurnanya seperti yang kita baca, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi mubarakah, salawat, thayyibat ini sunnah. Assalamualaikum ayuhan nabi muhammad, assalamu ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama. Jadi untuk sempurna hanya ditambah al-mubarakat, as-salawat, thayyibat, dan mengatakan assalam. Lalu ma'akhtat, minimalnya salamun alaika, salamun alaina. Baik. Setelah kita mengetahui minimal pembacaan tasyahud dan kesempurnaan pembacaan tasyahud, tasyahud selesai, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tasyahud. Kemudian ada rukun lagi, rukun gauli, lupa saya tadi, tasyahud dimasukkan salawat kepada Nabi. Jadi takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, salawat kepada Nabi dan salam. Ada 5 rukun gauli. Tadi kita sebutkan 4, salawatnya masuk di tasyahud. Salawat kepada Nabi rukun. Dinamakan semuanya tasyahud. Ini ada kaidah dalam ilmu lughah, dzikrul ba'd bil kull. Disebutkan karena di dalam tasyahud itu ada 2, ada tasyahud, ada salawat. Maka semuanya dinamakan tasyahud akhir. Padahal di situ bukan hanya tasyahud aja, ada rukun yang keempat, yaitu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Ini minimal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini minimal tasyahud. Itu minimal salawat ini. Kemudian kesempurnaannya salawat, salawat al-Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah adalah salawat satu-satunya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi salawat yang dari Nabi Muhammad langsung, ini salawat Ibrahimiyah. Selain salawat Ibrahimiyah, semuanya salawat dari awliya as-salihin dan ulama muqarrabin. Maka jika dikatakan mana salawat yang paling afdal, Ibrahimiyah. Dari sekian banyak jenis salawat, yang paling afdal salawat al-Ibrahimiyah. Karena ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dari Nabi Muhammad, siapapun tidak bisa menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti salawat yang lain itu kurang bagus lah. Semua salawat bagus. Karena setiap aulia as-salihin terbuka hijab antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam keadaan hubungan yang sangat indah dan mesra itu membuahkan salawat. Intinya dari Nabi, tapi melalui ilham, melalui mimpi, melalui isyarat, baik yaqadatan, manaman. Dan ini juga sangat istimewa karena tidak ada aturan larangan membaca salawat yang tidak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat selalu bersalawat, yushollun fi'il mudhari yufidu dawam al-istimrar, selalu bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman,
sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah, salamlah kamu sebanyak mungkin. Dan ayat ini turun di bulan Sya'ban, bulan kita ini. Perintah salawat mutlak, gak ada siho khusus. Maka silahkan kita hargai semua orang yang bikin salawat. Selama sihonya benar, wahlan wa sahlan. Yang paling afdal jadi sekian banyak salawat Ibrahimiyah. Karena ini jadi keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para ulama kok bikin salawat lain? Kenapa kok enggak menyuruh kita baca salawat Ibrahimiyah aja? Ada salawat Fatah, ada salawat Nari, ada salawat sama guru mulia kita juga banyak macam salawat situ. Nuri Kasari, Allahumma salli Muhammad Nuri Kasari wa mazid Kahjari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya nur. Semua ulama aulia hampir semua mereka punya sighah salawat khusus. Kenapa kok semuanya mereka itu enggak nyuruh kita baca Ibrahimiyah selesai? Salawat Syiah Jemaah memberikan pemahaman yang indah untuk supaya kita memahami ya agama ini seutuhnya. Salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang berat, segil berat, untuk hijab antara kita yang banyak dosa, yang jauh dari Nabi, berat, segil, karena keluar dari lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak mudah orang istiqamah membaca salawat Ibrahimiyah dan terbuka hijab. Karena dari kita langsung ke Nabi, itu berat. Karena hubungan kita sama Nabi jauh. Kedekatan kita, cinta, ta'zim jauh. Maka tidak kita dapatkan ada salawat dari sahabat. Tidak dapat, Allah alam. Gak sampai ke kita ada jenis salawat dari sahabat Nabi. Kalau kita lihat kedekatan sahabat kepada Nabi begitu hebat, sehingga mungkin mereka yaktafi cukup dengan salawat Ibrahimiyah. Tapi kita perlu wasilah kepada Nabi Muhammad. Seperti halnya dikatakan oleh Arifin, tidak bisa sampai ke Nabi Muhammad melalui Al-Arif Billah, guru mulia. Tugas guru mulia itu menyampaikan kita ke Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kita ke Allah. Inilah rutenya. Ini rute. Ada sunnatullah seperti ini. Mau kita rubah ini langsung ke Rasulullah, nanti jangan merubah rute yang sudah dibuat dan sudah berjalan 1400 tahun ini. Bahkan nggak mau Nabi Muhammad langsung ke Allah, nanti tidak akan sampai ke mana-mana. Ini sunnatullah. Rute perjalanan kita sampai ke Allah harus melalui dari kita ke Rasulullah, harus melalui guru mulia. Kemudian sampai ketika guru mulia tugasnya menyampaikan kita ke Rasulullah. Setelah sampai ke Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kita ke Allah. Barulah dia sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, kita perlu perantara, wasilah untuk ke Rasulullah. Maka para guru mulia mempermudah hubungan ini, dan tidak ada sholawat yang amalan yang membuat kita sampai ke Nabi Muhammad lebih hebat dari sholawat. Sholawat kepada Nabi adalah amalan yang sangat istimewa yang membuat kita sampai ke Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad. Terbukti hadis Nabi SAW, agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Paling dekatnya kamu denganku di hari kiamat, paling banyak baca sholawat kepadaku. Ibadah banyak. Ada sholat, ada haji, ada umrah, ada puasa, ada qiyamul lail, ada sedekah, ada zakat, ada jihad, ada baca Quran, ada banyak. Tapi yang membuat kita dekat dengan Nabi Muhammad di hari kiamat hanya satu, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak.
Karena salawat menjadi amalan yang istimewa untuk kita sampai kepada Nabi Muhammad, maka perlu salawat yang bisa kita ambil, yang tidak terlalu berat dengan kondisi iman kita, kondisi takwa kita, kondisi hubungan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah para ulama kita memberi jembatan antara kita dengan Nabi Muhammad, dengan salawat yang agak ringan, yang bisa kita nikmati, kita resapi, untuk kita bisa istiqamah dengan salawat itu dan sampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau emang, dan ini nyata, ya, kita sulit untuk menikmati salawat Ibrahimiyah, padahal itu afdhalnya salawat. Tapi kita kadang-kadang bisa lebih menikmati selain salawat Ibrahimiyah. Salawat inikah, salawat itukah, bisa lebih kita nikmati. Kenapa? Apakah salawat itu lebih afdal dari salawat Ibrahimiyah? Abadan, nggak ada. Salawat Ibrahimiyah salawat dari Nabi, afdalus salah. Tapi karena kita kekurangan di kitanya, bukan di salawat Ibrahimiyahnya. Kekurangan di kitanya. Seperti kita sholat menghadap Allah. Kenapa kok sulit khusyuk? Ketika kita duduk di depan guru mulia, kita lebih mudah untuk khusyuk. Lupa semuanya di hadapan dia. Kita menikmati. Bukan 5-10 menit, 1 jam, 2 jam. Terasa asyik. Dan gak ingat apa-apa. Diingat pun sulit untuk gak khusyuk. Untuk gak khusyuknya sulit. Lain dari sholat. Sholat untuk khusyuknya sulit. Padahal menghadap Allah. Kenapa? Karena kitanya. Karena kitanya. Untuk ke Allah kita terlalu jauh. Dan dia Rabb, dia Tuhan. Maka kita berusaha untuk bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu mujahadah. Tapi guru mulia manusia seperti kita, lebih dekat dengan kita. Dan kita lebih mudah untuk memahami. Wahakadha. Ini salah satu contoh. Kenapa para salihin, para ulama membuat sholawat padahal sudah ada sholawat Ibrahimiyah. Hai. Terus jenis sholawat yang mana yang kita istiqomahkan? Banyak sholawat nih. Banyak tanya sama kita di TV Al-Wafa Tarim. Kita ada Qonah TV Al-Wafa Tarim, bisa diakses melalui HP Android, HP iPhone. Dan ada juga channel di YouTube, Facebook, TV Al-Wafa Tarim, dan juga bisa diakses melalui TV Android atau Smart TV. Diketik di Google Play, kalau di TV Al-Wafa TV atau TV Al-Wafa Tarim. Kalau di HP iPhone, di App Store bisa di download Al-Wafa TV. Kalau di HP Android, TV Al-Wafa Tarim. Akan muncul entah Al-Wafa Tarim TV. Bisa di-download 24 jam. Kita bisa menonton TV Al-Wafa Tarim yang nisbahnya kepada Habib Omar. TV-nya Habib Omar. Kita yang mengelolanya di Pondok Pesantren Nurul Iman di Probolinggo. Salawat yang mana yang perlu kita lazimi? Syekh Al-Jamaah mengatakan salawat itu seperti guru. Guru banyak. Guru yang mana harus kita jadikan guru kita, guru besar kita gitu. Untuk kita ikuti isyarat-isyaratnya, untuk kita jadikan dia sebagai pengganti wakil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru yang mana? Di antara guru-guru yang memenuhi syarat, ada syarat jadi guru. Kalau guru hanya tabarruk seperti saya sekarang ini, yang memberikan materi ini guru tabarruk, silahkan Anda sebanyak mungkin, karena nggak ada syaratnya guru tabarruk ini. Yang penting dia punya ilmu yang benar, punya sanad sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan jika dia bertakwa, dia itu lebih afdal. Ilmunya benar, silakan ambil. Tapi yang dimaksud guru di sini, guru murabbi. Guru yang mana yang perlu kita jadikan panutan kita? Di antara persyaratan guru kalau terpenuhi di mereka, mana hati kita lebih condong dengan dia. Karena mana yang lebih afdal kita nggak tahu. Ini lebih afdal, ini lebih afdal, lebih afdal. Allah alam. Itu Allah yang menentukan, bukan kita. Bukan urusan kita. Tapi hati kita condong yang mana di antara guru-guru mulia ini. Oh, saya condong ke syekh ini, saya condong ke guru ini saja. Itu guru Anda. Tidak Allah berikan di hati Anda bersambung cinta, ta'zim, ikatan batin dengan dia, kecuali ini guru Anda, ini ayah roh Anda. Bukan berarti guru Anda lebih afdal dari guru yang lain. Gak ada pembahasan lebih afdal. Pembahasan di sini di mana roh Anda bersambung. Mana yang semakin lebih Anda cintai, Anda takzimi. Kalau Anda lihat dia, Anda udah asyik. Kalau Anda dengarkan dia, udah nyambung. Semua yang diucapkan Anda percaya. Nah, ini guru Anda. Demikian juga salawat. Sekian banyak salawat seperti guru. Mana salawat yang jika Anda baca, Anda merasa nikmat? Itu salawat Anda. Maka orang berbeda-beda. Salawat yang saya baca, yang saya istiqamahkan baca, mungkin tidak sama dengan yang Anda baca. Dan itu nggak ada masalah. Bagi saya salawat ini Habib, ahlan wa sahlan. Bagi saya salawat ini, silakan. Bagi saya salawat, fadhal. Ibarat guru itu, salawat ibarat guru. Karena memang dikatakan oleh Habib Umar di akhir zaman, ketika kita sulit mendapatkan guru yang membimbing kita, mafa'alaika bis-shalah 'alan nabi. Perbanyak salawat kepada Rasul, itu akan menjadi guru Anda. Itu menggantikan guru Anda. Maka salawat yang paling afdal bagi kita, salawat yang paling bisa kita nikmati. Kalau apapun itu, silakan. Gimana caranya? Ya, caranya Anda coba dulu. Salawat saya ini yang mana? Anda baca ini gimana rasanya? Anda baca ini gimana? Anda baca ini gimana? Anda baca, oh, yang ini yang saya paling asyik. Kalau baca ini saya senang. Alas, ini salawat Anda. Dan jangan Anda mengklaim salawat Anda itu salawat yang terlebih afdal. La. Ini sama dengan santri yang mengatakan tidak ada yang lebih hebat dari guru saya. Ini santri bahlul. Bagi Anda, iya. Yang paling afdal setelah Nabi Muhammad guru Anda, bagi Anda. Tapi Anda katakan tidak ada, itu fitnah. Guru Anda nggak akan senang kalau dia arif billah ngomong seperti itu. Ini merendahkan orang. Bagi saya, guru saya yang paling afdal di dunia, bagi saya. Itu pun nggak perlu saya ucapkan. Karena bagi orang lain nggak sama. Dia punya guru yang harus dia anggap lebih afdal daripada yang lain. Seperti saya menganggap guru saya. Dan itu tidak ada iskal. Wahakada salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada tasyahud. Ini agak melebar ini pembahasan. Ini fikih plus tasawuf ini. Wahakada kita sama Habib Umar ketika belajar fikih dimasukkan tasawuf. Sehingga fikihnya itu tidak kering. Fikihnya itu, karena fikih ini halal, haram, sah, tidak, ini kerohani itu kurang. Maka ketika kita belajar sama Habib Umar kitab fikih, wudu itu membahas hari kiamat. Wudu membahas, masuk dalam pembahasan kiamat, masuk pembahasan menerima kitab dari tangan kanan, tangan kiri, sirat. Ini bab wudu. Sehingga ilmu yang kita dapat itu betul-betul sejuk. Karena hanya ilmu bahaya. Man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Siapa yang hanya ilmu fikih tanpa ada tasawuf. Tasawuf memperhatikan hati, rohani, maka dia akan bisa jadi orang fasik. Karena ilmu tanpa iman dan takwa yang benar, tanpa kebersihan hati, bisa jadi fitnah. Man izdada ilman
falam yazid huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmu tidak bertambah hidayah, maka dengan tambahnya ilmu, kata Nabi Muhammad, dia tambah jauh dari Allah. Tambah ilmu, tambah jauh. Tambah ajib. Ilmu yang membuat kita mestinya buahnya tambah dekat sama Allah, karena salah menjadi kita tambah jauh. Semakin tambah ilmu, tambah sombong, tambah congkak, tambah memandang orang lain dengan kerendahan, dengan suudzon, dan seterusnya. Baik. Ini salawat kepada Nabi SAW dalam tasyahud akhir. Yang tasyahud ini ada dua rukun di dalamnya. Rukun gauli, yaitu tasyahud sendiri, dan kita sudah tahu minimalnya dan akmalnya. Kemudian salawat kepada Nabi juga kita sudah tahu minimalnya, Allahumma sholli ala Muhammad, dan akmalnya, sempurnanya, yaitu salawat al-Ibrahimiyah. Nah, kalau kita lihat tasyahud ini menunjukkan, membuktikan hadis Nabi SAW, as-salah mi'rajul mu'min. Salat ini adalah mi'rajnya mu'min. Nabi SAW ada Isra dan Mi'raj. Orang mukmin juga ada Mi'raj, yaitu salat. Dan dalam salat kita dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Isra dan Mi'raj, tasyahud ini adalah Allah abadikan perjalanan dan kejadian yang istimewa, yang teristimewa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj di dalam salat kita. Seakan-akan setiap salat kita diajak oleh Allah untuk mengenang Nabi Muhammad ketika berjumpa Allah. Dan inti Isra Mi'raj apa? Apa yang perjalanan naik burak, salat di Madinah, salat di Baitul Laham tempat lahir Nabi Isa, salat sampai ke Masjidil Aqsa. Dan Allah bebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik ke langit pertama, bertemu Nabi Adam, bertemu sampai ke 7. Itu inti Mi'raj ketika Nabi berjumpa Allah. Itu inti Mi'raj. Dan inti Mi'raj itu diabadikan oleh Allah di dalam salat kita. Seakan-akan Allah menyuruh kita untuk mengenang perjalanan Nabi SAW. Dikatakan ketika Nabi udah sampai ke sesuatu yang di tempat dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu makhluk pun, malaikat Jibril pun mundur, enggak mampu naik. Ini maqam Nabi Muhammad yang tidak ada batas. Nabi mengucapkan ini, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini salamnya Nabi kepada Allah. Kalau kita berjumpa orang mukmin, assalamualaikum. Tahiyatul mukmin, assalam. Tahiyatul al-masjid, kita masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid. Itu penghormatan kita ke masjid, salat tahiyat. Enggak usah assalamualaikum ke masjid. Assalamualaikum ke yang duduk di masjid enggak apa-apa. Tapi untuk menghormati masjidnya, salat tahiyatul masjid. Tahiyatul bait bitawaf. Kalau kita ke Ka'bah, jangan salat 2 rakaat. Jangan salat tahiyatul masjid, langsung tawaf. Penghormatan Ka'bah, tawaf. Setelah tawaf baru salat. Bukan salat tahiyatul masjid, salat ba'da tawaf. Karena penghormatan Ka'bah dengan tawaf. Ketika Nabi berjumpa Allah, apa penghormatan Nabi kepada Allah membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah menjawab nabinya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah. Ini ucapan Allah dan ucapan Rasul yang kita baca di dalam salat. Itu perlu dihadirkan, membuat kita lebih khusyuk lagi, insyaallah.
Kemudian ketika Nabi mendapat jawaban yang istimewa, Assalamu alaika. Siapakah di sini? Kamu Rasul. Assalamu selamatan atas kamu, ayuhan Nabi. Enggak dikatakan Muhammad. Assalamu alaika ya Muhammad. Tapi dipuji oleh Allah, dihormati oleh Allah, ayuhan Nabi. Allah begitu cintanya Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu. Kita perlu bangga, kita senang, kita bahagia. Subhanallah, sebagian orang ketika ada ayat-ayat, hadis, kisah menjunjung tinggi Nabi Muhammad, dia ada sensitif, nggak senang gitu. Wajib ada apa ente? Ini nabimu ini, mestinya kamu harus bangga, harus senang, dipuji. Tapi subhanallah, fitnatul zaman, nggak tahu apa yang di akal mereka, apa yang di hati mereka itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa ini? Ala kulli hal, Allah yu'afina wa iyyakum. Ketika Nabi mendapatkan anugerah, berkah, salam, rahmat, assalamu alaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi di saat yang hebat seperti itu, saat semua nabi, semua rasul ingin mendapatkannya, kenikmatan, keanugerahan, Nabi ingat kita. Nabi ingat kita umatnya. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bagaimana cintanya Nabi kepada kita. Langsung Nabi mengatakan, memanfaatkan saat indah itu, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, keselamatan untukku dan untuk hambamu, umatku tuh yang saleh. Ingat kita di saat itu. Ketika seseorang mengagungkan pejabat atau presiden, kemudian diundang oleh presiden dan ada di hadapan presiden, insya Allah dia lupa, sama anaknya lupa. Kagum, senang, bahagia bertemu sosok yang dia idolakan, yang dia kagumi, dia hormati. Kalau di Indonesia RI 1 ini, orang nomor 1 di negaranya, sama anaknya insya Allah lupa, apalagi sama istrinya. Artinya ini sunnatullah. Ini manusia, sama-sama manusia, mempunyai kedudukan di dunia. Bagaimana seorang hamba di hadapan Sang Khalik Allah? Tentu jauh lebih hebat. Tapi Nabi Muhammad tidak. Ingat sama kita di saat itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ingin memasukkan kita dalam dialog beliau dengan Allah. Memasukkan kita di saat yang paling indah yang dia alami di dunia dan di akhirat. Saat bertemu Allah, kita dimasukkan dalam dialog itu, supaya ikut mendapatkan salam Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jazahullahu anna wa anil muslimin khairul jazaa. Mudah-mudahan Nabi kita dibalas dengan balasan yang indah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Mendengar itu dibuka hijab sehingga para malaikat mendengar juga dialog itu antara Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung malaikat serempak mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ucapan malaikat. Ketika dia buka hijab, mereka mendengar dialog antara Allah dengan Nabi. Malaikat serempak bersama-sama bersyahad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allah Akbar. Ini yang kita baca di dalam tasyahud. Allah mengajak kita untuk mengenang keadaan dan situasi yang sangat indah itu. Nikmat yang besar dari Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bayangkan itu, kita hadirkan itu, insyaallah saya yakin salat kita lebih khusyuk. Salat kita lebih hadir dalam hati kita. Kemudian salawat Ibrahimiyah menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan nabinya, memuliakan keluarga nabinya, memuliakan istri-istri nabinya, memuliakan dzurriyyah nabinya. Ini sebagai bukti bahwa dzurriyyah nabi pasti ada. Ini dibaca dalam tasyahud. Allahumma shalli ala
Muhammadin, ada yang menambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Gimana ini? Tambahan. Ada di Isyarat Ibrahimiyah. Isyarat Ibrahimiyah enggak ada. Aslinya enggak ada. Kalau ditambahi gimana? Ditambahi satu, enggak ada larangan. Untuk apakah lebih afdal atau tidak, khilaf ulama. Ada yang mengatakan lebih afdal enggak usah ditambahi karena ini dari Nabi langsung. Ada yang mengatakan la, lebih afdal ditambahi Sayyidina Muhammad. Karena adab bersama Nabi lebih afdal. Nah, adab kepada Nabi lebih afdal. Ini mungkin agak aneh. Perintah Nabi, perintah Nabi. Lebih afdal kita langgar perintah untuk jaga adab untuk Nabi ya. Ini kata Syekh Ali Jum'ah, dan beliau punya dalil. Punya dalil kuat. Kalau kita lihat memang kebenarannya kelihatan seperti itu. Untuk Nabi melaksanakan, menjaga adab lebih afdal. Nabi tawadhu. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa yang lebih taat kepada Nabi melebihi Sayyidina Abu Bakar? Tapi ketika Nabi sakit, Sayyidina Abu Bakar disuruh jadi imam. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Ringkas cerita, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Nabi sakit di rumah, enggak keluar. Suatu saat Nabi membuka tabir rumahnya, melihat Sayyidina Abu Bakar dan sahabat salat, beliau senyum dan gembira. Cahaya wajah Nabi memenuhi masjid. Orang langsung terfitnah menoleh. Hampir seluruh masjid noleh. Cahaya dari mana ini? Nabi Muhammad sudah sehat, sudah keluar, noleh, lihat wajah Rasulullah. Alas, enggak sabar sahabat. Rasulullah tidak bisa digantikan oleh siapapun, walaupun Abu Bakar. Langsung tepuk-tepuk saya. Waktu itu enggak faham, belum ada perintah dari Nabi, jika laki-laki ada sesuatu dalam sholatnya, katakan subhanallah, innama tasfiq lin nisa. Tasfiq untuk perempuan. Ini sahabat Sayyidina Abu Bakar lihat satu masjid. Bisa dibayangkan ramainya itu. Abu Bakar noleh juga. Dilihat Rasulullah. Rasulullah lihat Abu Bakar noleh, tersebut memberi syarat. Tetap lanjutkan sholat. Sayyidina Abu Bakar tidak taat sama Nabi. Tetap mundur. Siapa yang bisa nyalahkan? Siapa yang berani nyalahkan Abu Bakar? Tetap mundur Abu Bakar. Walaupun ada riwayat diam sejenak melaksanakan perintah Nabi, kemudian tetap mundur. Nabi maju, meneruskan sholat. Sampai selesai sholat, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, malah kayak Abu Bakar, kenapa kamu ini Abu Bakar? Sudah saya perintahkan untuk dia melanjutkan, kenapa kau tetap mundur? Apa jawab Abu Bakar? Mali li Abi Quhafah an ya ummun nas wa fihi Rasulullah. Gak bisa ya Rasul, Abu Bakar anaknya Abu Quhafah, siapa dia menjadi imam? Ada Rasulullah. Anaknya Abu Quhafah, Abu Bakar jadi imam, gak pantas. Dalil pertama, Sayyidina Abu Bakar lebih menjaga adab dari perintah Nabi Muhammad. Dan Nabi marah, Nabi senang dengan Abu Bakar. Kedua dalilnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa yang berani menyalahkan Sayyidina Ali? Madinatul Ilm. Ketika Sulh Hudaybiyah, perjanjian, cerita yang panjang, Nabi dilarang masuk ke Mekah. Kemudian ada perjanjian di situ antara Nabi dan orang kafir Quraisy. Ditulis Sayyidina Ali, saya nulis. Terus Sayyidina Ali diajarkan oleh Rasulullah min Muhammad Rasulullah kepada panjang lebar, dibaca oleh si kafir min Muhammad Rasulullah. Ditulis Muhammad Rasulullah. Kalau kami percaya kamu Rasulullah, maharabna, kami enggak memerangi kamu. Kami merangi kamu karena kami enggak percaya kamu Rasulullah.
Hapus itu Rasulullah. Min Muhammad bin Abdullah. Senyum Nabi dan nyuruh Sayyidina Ali, umhu ya Ali. Hapus Rasulullahnya ya Ali. Perintah. Apa kata Sayyidina Ali? La ya Rasulullah. Enggak, anak enggak mau. Enggak mau. Anta Rasulullah. Senyum Nabi. Menolak perintah. Untuk apa? Enggak taat sama Nabi? Menjaga adab. Akhirnya Nabi mengatakan, mana tempatnya Rasul? Nabi ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bagaimana? Mana tempatnya Rasulullah? Ini dihapus sendiri sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh ganti min Muhammad bin Abdullah. Ini dalil bahwa untuk Nabi menjaga adab lebih afdal. Jadi menjalankan perintah. Untuk selain Nabi, menjalankan perintah lebih afdal dari menjaga adab. Kembali kepada pembahasan Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk adab kita tambahi Sayyidina Muhammad. Dalam kaidah ini maka afdal. Abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi. Karena waktu udah jam 4, ada pembahasan masih banyak dalam tasyahud ini. Dan ada doa tasyahud yang begitu indah, yang sunnah untuk kita baca di setiap tasyahud kita. Bahkan lauma akhta Abdullah bin Abbas mewajibkan doa ini. Abdullah bin Abbas mewajibkan doa tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal wa min al maghrami wal ma'tham. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bi minni antal muqaddim wa anta mu'akhir la ilaha illa anta. Ini dibaca setelah tasyahud selesai semua, membaca doa ini. Setelah selesai doa ini baru salam. Dan doa ini sunnah dibaca dan sebagian ulama mewajibkan karena tidak pernah ditinggal. Tidak pernah ditinggalkan, dan doa sangat istimewa sekali dan mengingatkan kita tentang fitnatul dajjal, karena itu akbaru fitnah fil alam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan, kemuliaan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum ala tatwil. Mohon maaf atas panjangnya rencana 30 menit tapi sudah 50 menit. Pembahasan Nabi Muhammad. Pembahasan Nabi Muhammad semakin lama semakin asyik, semakin senang. Hakada mukmin. Orang mukmin kalau sudah ada hubungannya sama Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita dan malam ini menjadi Allah jadikan malam yang berkah, malam yang indah, malam yang penuh pengampunan. Allah kabulkan semua doa. Amin ya rabbal alamin. Ada 5 menit kalau ada pertanyaan. Kalau imam dalam keadaan rukuk, kita join solat, habis tu macam Al-Fatihah yang pada rakaat itu macam mana? Nama ente siapa? Namanya siapa? Oh, Muhammad Hasan. Muhammad Hasan. Baik. Karena nama ente ada Hasannya, maka saya jawab. Ada di salat itu ada namanya makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Baca Fatihah wajib untuk makmum muwafiq. Tapi untuk makmum masbuk, seperti masalah yang Anda tanyakan, kita datang imam sudah rukuk, maka tugas kita takbir Allah Akbar, langsung rukuk Allah Akbar. Jangan baca Fatihah walaupun bismillah. Langsung rukuk. Fatihahnya gimana? Udah Fatihahnya ditanggung imam. Kejar imam di dalam tumaknina di dalam rukuk. Jika mendapatkan tumaknina dengan imam dalam rukuk, faqad adrakta rakaah. Anda telah mendapatkan 1 rakaat. Akhir.
Ada lagi? Ya, Syed Habib, bolehkah kita baca sirah selain salawat Ibrahimiyah dalam solat? Kita udah bahas aqallu, paling minimal. Paling minimal tadi salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ini minimal. Sempurnanya salawat Ibrahimiyah. Apakah boleh membaca salawat selain Ibrahimiyah selama itu salawat? Boleh. Tapi ini menurut ana kalau di dalam salat sama sekali tidak dihimbau. Karena Nabi udah menganjurkan khusus salat Ibrahimiyah. Jangan baca yang lain. Kalau nggak mau Ibrahimiyah, Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad, salam. Kalau baca salawat, mau salawat panjang, Ibrahimiyah. Ada apa baca yang lain? Ini salat. Selain salat silakan. Tadi berkenaan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Pertanyaan saya tu berkenaan dengan selalu dikaitkan dengan ada capal yang Nabi lah. Jadi apakah istimewanya capal Nabi yang Apa capal? yang kita dengar? Capal sandal. Yang sandal. Baik. Para ulama kita cintanya kepada Nabi luar biasa. Dan sahabat Nabi Muhammad, kita lihat bagaimana cinta beliau. Sehingga mereka itu mencari-cari keistimewaan Nabi Muhammad dari segala hal. Dan mereka temukan semua Nabi istimewa. Di antaranya, ketika Isra wal Mi'raj, karena di dalam Al-Quran dibahas itu sandal. Sandal ya. Namanya apa di Singapura? Tadi dia bilang apa? Capal. Itu brand. Apa tu? Brand. Capal. Allah kulli hal. Gambar sandal Nabi itu. Di dalam Al-Quran dibahas sandal ini. Ketika Nabi Musa mendapat kemuliaan berdialog dengan Allah fitur di sini, disebut Allah ikhla'na alaik. Hai Musa, lepas sandalmu. Fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kamu di tempat yang disucikan Allah, gunung. Apa bedanya dengan? Tapi Allah menjadikan tempat itu tempat kamu dialog sama Allah. Sehingga tempat itu lain dengan tempat yang lain. Gunung itu lain dengan gunung yang lain. Muliakan tempat itu. Lepas sandal kamu sebelum sampai ke situ. Sebagai bentuk kemuliaan suasana dialog antara Nabi Musa dan Allah. Baik. Tapi Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj, gak ada dalam Al-Quran Allah menyuruh lepas sandal Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad berjumpa sama Allah dengan sandal-sandalnya. Sandalnya Nabi di atas semua alam semesta ini. Di atas alam dunia, di atas alam malakut, Nabi dan sandal-sandalnya. Berjumpa Allah, Nabi beserta sandalnya. Lihat, sandal ketika bersama Nabi ikut mulia, ikut mendapat kehormatan berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini ulama mengabadikan bentuk sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur. Sampai saat ini bisa kita lihat di museum-museum ada bentuk sandal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mahabbah, tidak lebih kecuali cinta. Ketika kita melihat gambar bentuk sandal Nabi, apa yang ada di pikiran kita? Ingat Nabi Muhammad. Apa yang kita ucapkan melihat itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini simbol mengingatkan kita kepada Nabi. Maka dipakai oleh ulama. Karena ulama mencari apa yang membuat dia ingat Nabi terus. Karena masjid Nabi gubahnya Hadra, Gubatul Hadra, nggak ada di zaman Nabi.
Setelah Nabi meninggal, gubbahnya dicat hijau. Maka dibuatlah qasidah Gubbatul Hadra, Gubbatul Hadra, gubbah hijau. Bikin masjid gubbah hijau, ini gubbah hijau, ini gubbah hijau, hijau gubbah Nabi. Semua yang mengingatkan kita kepada Nabi dia buat. Dan ini sunnatus sahabah. Sunnatus sahabah. Rasulullah setelah meninggal, diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar memanggil Sayyidina Umar. Ya Umar, hayya bina ila Ummu Aiman. Ayo kita ke Ummu Aiman. Untuk apa? Rasulullah sering ke Ummu Aiman. Ayo kita ke sana, nostalgia, kita cerita tentang Nabi supaya mengobati rindu kita sama Nabi. Mendatangi orang yang membuat dia ingat sama Nabi. Ini sahabat. Dia ingin kerinduannya ini sedikit terobati, walaupun nggak bisa diobati setelah Nabi nggak ada. Tapi dia mencari apa yang membuat dia itu ingat sama Nabi SAW. Didatangi orang-orang ingat Nabi. Datang Sayyidina Umar dan Abu Bakar kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman melihat Abu Bakar, Umar, ingat Nabi Muhammad. Nah, ini dua manusia yang tidak pernah berpisah dengan Nabi Muhammad. Menangis Ummu Aiman. Ingat Nabi Muhammad. Ummu Aiman menangis dan Abu Bakar, Umar menangis. Sehingga yang ada tangisan. Kata sahabat Nabi. Kemudian ulama kita meniru. Mencari apa yang membuat dia itu ingat Nabi. Termasuk salah satunya ada simbol sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 4. Ya. Fadhal. Gina, ada muslimat mungkin bisa bertanya. Kasihan, kasih waktu kalau ada. Kalau sekiranya muslimat ada masalah, kalau sekiranya nak bertanya menggunakan kertas boleh. Boleh bicara kalau memang biasa bicara, kalau nggak biasa bicara tulis, nggak apa-apa. Ditanya. Ada perempuan? Muslimat ada yang tanya? Angkat tangannya. Nggak ada. Allah yang penting udah kita kasih waktu. Sehingga kita nggak salah. Fadhal. Jadi ulama-ulama yang susun selawat sendiri. Kalau sekiranya kita nak susun selawat, ada syarat-syarat. Memang tidak ada syarat mutlak, tapi ada ulama memberikan beberapa syarat ya. Ulama yang buat. Intinya kita harus tahu bahasa, kita harus tahu balaghah, kita harus tahu dhaq gitu kan ya. Seperti membuat maulid ya. Kita boleh buat maulid. Tapi apakah kapasitas kita mampu gitu loh. Jangan memaksa diri. Nikmati aja yang ada. Boleh saya bikin rumah Habib? Silahkan. Gak usah arsitek, gak usah apa. Saya mau bikin rumah sendiri. Rumah saya sendiri, saya mau bikin sendiri. Kalau silahkan. Tapi ingat, rumah itu perlu hitung-hitungan kekuatan, pondasi, caga, mau lantai berapa. Kita harus ukur kekuatan tiang-tiangnya. Nanti ahli enggak dalam hal itu? Enggak. Ya, nanti mau bikin rumah sebentar lagi nanti roboh. Nah, ini contohnya. Kalau dunia aja semacam ini, gimana dengan akhirat? Kita berikan semua orang berbicara tentang agama ini tanpa ahli. Kenapa dia bisa saya nggak boleh? Bukan boleh dan tidak boleh. Kamu, kapasitas keilmuan kamu mampu nggak? Baik. Alas selesai. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan malam ini malam nisfu Sya'ban dan jadi malam yang mulia untuk kita semua. Walafu minkum, kalau ada keterlambatan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.